Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan serta umur yang panjang, tentunya umur yang barokah, dan semoga kita semua masih tetap diberikan kesemangatan di dalam bertani. Baiklah sahabat tani semua dimanapun Anda berada, kali ini di video kali ini channel Belajar Organik akan membagikan tutorial ataupun cara tentang pembuatan PSB. Namun sebelum saya melakukan tutorial ataupun membagikan tutorial tentang pembuatan PSB, sebelumnya perlu dijelaskan dulu apa itu PSB, kemudian manfaatnya apa, agar supaya sahabat tani semua tidak ragu ya untuk membuat PSB ya. Karena apa? Karena membuat PSB itu sangatlah mudah sekali, kemudian bahannya sangat sepele sekali ya. Karena hanya menggunakan terasi ataupun kecap ikan ya, kemudian micin, kemudian telur dan air. Nah, bahannya cukup sepele sekali, tapi kok bisa manfaatnya sampai viral ya, viral di mana-mana yang namanya PSB. Jadi perlu dijelaskan dulu tentang masalah PSB ini. Jadi sahabat tani semua ya, yang disebut-sebut PSB adalah singkatan dari fotosintetik bakterial ya. Jadi apa itu fotosintetik bakterial? Adalah bakteri yang biasa dikenal dengan bakteri autotrof ya. Bakteri autotrof adalah suatu bakteri yang mampu berfotosintesis, seperti itu sahabat tani. Jadi bakteri ini memiliki pigmen warna ya, yang disebut bakteriofil, yaitu golongan A dan golongan B. Jadi pigmennya ini berwarna ungu, kemudian hijau, kemudian ada yang merah. Jadi fungsi dari pigmen warna yang dihasilkan dari PSB ini, fungsinya seperti klorofil pada tanaman ataupun zat hijau daun ya pada tanaman. Jadi fungsinya untuk menangkap cahaya ataupun energi matahari untuk dijadikan sebagai bahan bakar di dalam mengolah makanan ataupun berfotosintesis. Jadi seperti itu sahabat tani. Jadi PSB itu adalah bakteri yang mampu berfotosintesis dengan menggunakan pigmen warnanya seperti ungu, hijau, dan merah. Itu fungsinya untuk menangkap cahaya matahari untuk dijadikan bahan bakar untuk dia mengolah makanan ataupun berfotosintesis. Kemudian PSB sendiri itu kalau di alamnya ya, alam bebas, itu memerankan peran penting di dalam tatanan kehidupan alam ya sahabat tani. Biasanya dia itu kalau di alam bebas, di alam liar ya, dia itu biasanya tinggalnya di selokan-selokan, kemudian di kolam. Fungsinya dengan dia berfotosintesis, dia itu bisa menghasilkan oksigen ya. Makanya di selokan itu tetap ada kehidupan ya di dalam airnya itu. Makanya PSB ini fungsinya bukan hanya untuk tanaman saja sebenarnya. Kalau di perikanan itu banyak juga dibudidayakan PSB ya, karena sudah tahu manfaatnya. Seperti itu. Kemudian di peternakan juga, ini peternakan seperti sapi, kambing, itu sudah banyak sekali yang menggunakan PSB untuk mengurangi gas ya, gas amonia
yang dihasilkan dari kotoran hewan ternaknya, seperti itu sahabat tani. Selain itu juga PSB sendiri itu bisa merubah bahan organik sehingga menjadi asam amino. Asam amino itu sangat bermanfaat sekali, entah itu bagi tumbuhan ataupun pada hewan, seperti itu sahabat tani. Maka PSB itu enggak hanya bermanfaat bagi tanaman saja, akan tetapi di perikanan, kemudian di peternakan itu sudah banyak sekali yang memanfaatkan dari PSB ini. Kemudian pada sel-sel bakteri fotosintesis ini ataupun bakteri autotrof ini, itu 60% selnya itu terdiri dari protein ya sahabat tani. Protein, kemudian di situ ada vitamin B1, B2, B12, B5, kemudian ada asam amino. Makanya kalau bagi tumbuhan ataupun tanaman kita, zat-zat tersebut ataupun nutrisi tersebut itu sangatlah bermanfaat sekali sahabat tani. Makanya kalau tidak dijelaskan ataupun diterangkan tentang apa itu PSB, kemudian kandungan apa, kandungannya apa, ya karena bahannya sangat sepele sekali, hanya menggunakan terasi, telur, kemudian micin diaduk di dalam air loh. Kok bisa manfaatnya sampai segitunya? Nanti jangan-jangan hoax seperti itu sahabat tani. Makanya sedikit saya jelaskan tentang apa itu PSB, kemudian kandungannya apa, kemudian sifatnya PSB itu seperti apa, agar supaya sahabat tani semua paham dan yakin tentang manfaat dari PSB. Karena saya sendiri ya sudah membuktikan manfaat dari PSB. Kemarin sudah ada video-video saya yang membuktikan keajaiban dari PSB ya. Akan tetapi saya belum pernah membagikan tutorial tentang cara pembuatannya. Tapi sebelum saya membagikan tutorial pembuatannya, alangkah baiknya sedikit saya jelaskan tentang masalah PSB ini. Jadi PSB itu bakterinya itu yang sangat kuat sekali sahabat tani ya. Dia walaupun berada di terik matahari, jadi begini sahabat tani ya, kalau tanaman itu mampu berfotosintesis itu hanya pukul 6 sampai jam 10 siang saja, kemudian pada sore jam 14 sampai jam 17.30 saja. Sedangkan PSB ini mampu dari mulai terbit matahari ya sampai terbenam matahari, dia mampu berfotosintesis, seperti itu sahabat tani. Karena dia memiliki pigmen yang 3 warna itu ya. Tapi kalau tanaman kita itu kan hanya hijau saja, jadi seperti itu sahabat tani. Makanya sangat bermanfaat bagi tanaman kita. Untuk penjelasannya seperti ini sahabat tani ya. Nah, jadi tanaman kita itu dia proses fotosintesis itu dimulai dari pukul 6.30 atau terbit matahari sampai dengan jam 10 siang ya. Makanya banyak para sahabat tani semua kalau membagikan tutorial itu sebaiknya untuk pengaplikasian spray pada tanaman itu antara pukul 6 sampai dengan jam 10 pagi, karena stomata masih terbuka. Nah, seperti itu sangat benar sekali ya sahabat tani, karena pada jam segitu itu proses fotosintesis dari tanaman tersebut ya. Sedangkan fotosintesis itu jadi dari stomata yang ada di bawah tanaman ini dia terbuka ya sahabat tani. Makanya ketika pengaplikasian nutrisi pada tanaman itu sebaiknya ketika stomata sedang terbuka, seperti itu sahabat tani. Akan tetapi terbukanya itu sangat terbatas ya, antara jam 6 sampai dengan jam 10 saja, seperti itu sahabat tani. Kemudian manfaat dari PSB ini ya seperti ini saya PSB yang buatan saya yang pertama ya sahabat tani. Ini usianya udah ada sekitar 3 bulan.
Ini sahabat tani. Jadi dengan kita melakukan pengaplikasian PSB, itu tanaman kita itu mampu berfotosintesis dari mulai terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, seperti itu sahabat tani. Makanya fungsi dari PSB itu sebenarnya itu bukan kalau diibaratkan rumah, satu rumah diberi 2 dapur, bukan seperti itu sahabat tani ya. Jangan salah paham ya. Jadi memang secara alami memang nalurinya tumbuhan itu di dalam mengolah makanannya yaitu berfotosintesis. Dia tuh mampu berfotosintesis ataupun mengolah makanannya sendiri. Itu secara naluri, secara alami. Akan tetapi dia dalam melakukan fotosintesis, dia itu hanya mampu menangkap ataupun menggunakan energi matahari dimulai dari jam 6 sampai jam 10 saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau di atas jam 10 itu energi matahari itu sangat tinggi sekali ya, panasnya sangat tinggi sekali, sehingga tanaman kita itu tidak mampu untuk mengolah ya ataupun memanfaatkan energi matahari tersebut karena terlalu panas ataupun terlalu over, seperti itu sahabat tani. Makanya fungsi dari PSB ini fungsinya untuk mengolah energi matahari, menangkap energi matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman kita, seperti itu sahabat tani. Contohnya seperti gardu listrik ya. Kalau kita mau menghidupkan satu lampu ataupun lampu di rumah kita, kita langsung ambil dari jalur utamanya, itu pasti di rumah kita lampu pada meledak semua karena tidak melewati gardu, seperti itu sahabat tani ya. Akan tetapi kalau kita mengambil jalur yang dari gardu, itu otomatis tegangannya itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan rumah kita. Makanya lampu kita bisa menyala kemudian tidak meledak, seperti itu sahabat tani ya. Itu ibaratnya seperti itu fungsi PSB ya. Jadi bukan simbiosis parasitisme ya. Kalau kita mengaplikasikan PSB ini bisa disebut juga simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama menguntungkan, seperti itu sahabat tani. Kemudian manfaat lain, kalau yang saya sebutkan tadi itu manfaat dari segi sifatnya ya. Sifatnya PSB itu dia mengolah energi matahari yang tadinya tanaman kita itu tidak mampu untuk menyerapnya ataupun menangkap ataupun menggunakan energi matahari itu karena terlalu over, sehingga dengan kita mengaplikasikan PSB di tanaman kita ini, dia itu mampu menangkapnya, mampu menyerapnya ataupun memanfaatkannya untuk sebagai bahan bakar dalam proses fotosintesis. Makanya di antara jam 10 sampai dengan jam 14 itu tanaman kita kan tidak mampu. Oleh karena itu dengan kita mengaplikasikan PSB, dia itu mampu di dalam berfotosintesis. Maka tanaman kita mampu berfotosintesis dari mulai terbit matahari sampai dengan terbenam matahari, seperti itu sahabat tani ya. Jadi penjelasan gampangnya seperti itu. Makanya kan banyak sahabat tani semua yang menjelaskan tentang manfaat PSB. Dia dapat mempercepat pertumbuhan, kemudian meningkatkan hasil panen ataupun buah ya, karena seperti itu sahabat tani. Jadi penjelasannya, jadi PSB itu fungsinya agar supaya tanaman kita itu bisa berfotosintesis terus, seperti itu sahabat tani. Makanya sebelum tutorial pembuatan, makanya saya jelaskan dulu secara gamblangnya ya, ataupun secara logikanya ya lah, biar tidak terlalu banyak hitung-hitungan ataupun terlalu banyak rumus. Jadi secara logikanya seperti itu. Diibaratkan seperti kita itu mau ngidupin lampu di PLN, kita itu mengambil jalur yang dari gardunya, bukan yang dari jalur induknya. Kalau dari jalur induknya itu
rumah kita bisa meledak karena tidak mampu untuk menampung energi yang dari pusatnya ya, harus melalui gardu dulu, kemudian lampu kita itu mampu untuk menampung dari listrik tersebut. Jadi seperti itu sahabat tani. Nah, selain dari sifat PSB yang tadi ya, manfaat dari sifatnya ya, dia sifatnya itu merubah energi matahari yang terlalu tinggi sehingga tanaman kita tidak mampu untuk menyerapnya, menjadi energi yang siap untuk dimanfaatkan tanaman kita. Itu dari sifatnya ya. Kemudian dari larutannya sendiri ya. Jadi larutannya sendiri ini kan terdiri dari terasi kemudian telur. Terasi dan telur itu adalah banyak mengandung protein. Kemudian di situ juga ada asam amino ya. Yang jelas bahan yang untuk pembuatan PSB itu adalah suatu bahan organik. Jadi bakteri PSB ini dia itu mampu mengubah bahan organik apapun itu menjadi asam amino. Seperti itu sahabat tani. Asam amino itu sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman kita. Makanya tanaman yang diaplikasikan PSB itu biasanya tanamannya itu tumbuhnya bisa optimal ya. Kemudian pokoknya lain lah daripada yang lain, seperti itu sahabat tani. Jadi manfaat dari PSB itu sangat banyak sekali. Jadi walaupun kita berikan pupuk yang banyak, akan tetapi kalau fotosintesisnya tidak normal, tidak full, itu ya sama aja. Jadi secara alami ya, walaupun tanpa kita berikan bantuan ataupun berikan PSB, itu secara alami itu tanaman itu bisa berfotosintesis dengan sendirinya. Karena fotosintesis itu adalah suatu peranan penting ya bagi keberlangsungan hidup dari tanaman tersebut, karena dia mengolah makanan ya, kemudian mengolah makanan dari energi matahari, kemudian disalurkan ke semua organ-organ pada tanaman itu. Kemudian sisa dari energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut itu disimpan pada organ yang lain, contohnya seperti buah ya sahabat tani. Makanya kalau kita bisa memaksimalkan proses fotosintesis dari tanaman kita, itulah yang kita harapkan hasilnya, yaitu tanaman kita menyimpan cadangan makanannya itu di buahnya. Jadi seperti itu sahabat tani. Makanya kalau kita memaksimalkan fotosintesisnya, kita bisa menghasilkan panen yang cukup banyak. Makanya kita aplikasikan PSB ya sahabat tani. Jadi seperti itu penjelasan sebelum tutorial pembuatan PSB nya ya. Karena kalau pembuatan PSB itu sangat mudah sekali, sangat gampang. Kalau menurut saya sangat gampang. Apalagi kalau kita sudah memiliki biang seperti ini, itu 1 minggu sudah jadi ya sahabat tani. Nah seperti ini PSB saya, ini calonnya PSB ini warna hijau, tapi PSB warna hijau ini nggak tentu selamanya jadi warna hijau, ini bisa berubah jadi warna merah sahabat tani. Makanya jangan itu ya, jangan terpatok pada warna ya. Yang jelas dia memiliki pigmen yang berwarna ungu, merah, hijau. Seperti itu sahabat tani. Itu semua bakteri fotosintesis semua, bukan itu pertanda gagal ataupun apa. Kemudian baunya seperti apa, jadi jangan berpatokan pada bau ya. Yang namanya asam amino ataupun perombakan protein itu biasanya menimbulkan bau yang kurang enak bagi manusia. Akan tetapi dibalik bau yang kurang enak itu manfaatnya sangat banyak sekali bagi tanaman kita sahabat tani. Jadi jangan terkecoh dengan bau, jangan terkecoh dengan warna, seperti itu sahabat tani. Yang penting bahannya yang untuk pembuatan PSB itu benar-benar standar sesuai dengan SOP nya ya. Jadi air, kemudian telur, kemudian
terasi ataupun kecap ikan, kemudian MSG ya ataupun penyedap rasa. Nah, itu bahan yang harus kita sediakan agar supaya berhasil. Kemudian wadahnya ataupun tempatnya ini harus yang bening ya, agar bisa mendapat sinar matahari. Kemudian harus steril juga, jangan sampai bekas untuk naruh bahan bakar mesin atau bensin atau apa, lalu untuk kita buat PSB itu bisa menjadi gagal, nggak bisa menjadi warna hijau atau ungu atau merah ya. Yang penting bahannya standar, saya yakin pasti jadi, nggak mungkin nggak jadi. Oke sahabat tani ya, jadi demikian tadi penjelasan tentang masalah PSB. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail ataupun secara kayak orang ilmuwan atau apa ya. Jadi saya menjelaskan secara manfaatnya yang menurut saya itu masuk akal sahabat tani. Jadi seperti itu ya. Jadi manfaat PSB itu sangat banyak sekali untuk tanaman kita. Yang jelas tanaman kita itu walaupun tanpa kita sentuh, tanpa kita apa, dia mampu berfotosintesis sendiri. Tetapi kan kita itu petani, kita itu tanam, yang kita harapkan adalah hasil yang banyak, buah yang banyak ya sahabat tani. Makanya kalau kita menanam entah itu cabai, tomat, terong ataupun kacang dan yang lainnya, itu yang kita harapkan kan hasil ataupun buah yang banyak. Nah, proses terjadinya buah itu tidak lepas dari proses alami yang dialami oleh tanaman kita, yaitu fotosintesis. Hasil dari fotosintesis itu yaitu menghasilkan buah. Nah, cara memaksimalkan fotosintesis ya seperti ini, kita membuat PSB sahabat tani. Jadi seperti itu ya, cukup jelas ya. Mudah-mudahan dengan video ini sahabat tani semua bisa tidak ragu lagi untuk menggunakan PSB dan membuat, yakin pasti jadi. Oke sahabat tani. Oke, mari kita lanjutkan ke tutorial pembuatannya ya. Cukup mudah sekali sahabat tani pembuatannya. Akan tetapi sebelum lanjut ke tutorial, sebelumnya saya minta maaf ya apabila penjelasan saya tadi ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun yang menyinggung sahabat tani semua. Saya mohon maaf karena ya saking semangatnya ya sahabat tani, karena saya sudah merasakan manfaat dari PSB untuk tanaman saya. Jadi saya semangat sekali agar supaya sahabat tani semua bisa merasakan juga manfaat dari PSB. Jadi saking semangatnya emosi saya terluapkan karena saking bahagianya merasakan manfaat dari PSB. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat tani semua yang sudah subscribe ke channel saya, sudah like, kemudian sudah komen. Alhamdulillah sudah banyak yang saya balasi komennya. Kemudian bagi para sahabat tani semua yang baru ketemu dengan channel saya, channel Belajar Organik, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Dan saya doakan semua yang sudah subscribe ataupun yang belum, saya doakan semoga diberikan rezeki yang berlimpah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan semoga kita semua dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman, agar semua kita bisa mendapatkan manfaat, bisa menjadi saudara di dunia dan di akhirat. Oke, lanjut kita ke tutorial pembuatannya ya. Yang jelas, kalau saya pribadi menyarankan kalau untuk airnya itu air yang di luar rumah kita ya. Kalau saya itu membuatnya dengan menggunakan air kolam ikan. Kenapa kalau air kolam ikan saya menggunakan air kolam ikan? Karena di kolam ikan itu air hujan turun ke situ. Jadi biasanya kan ada sih sahabat tani yang memakai air hujan.
Kemudian harus dijemur. Kolam itu di luar rumah, tidak ada atapnya, makanya itu sudah dijemur secara alami. Kemudian kehidupan bakteri itu biasanya umumnya itu pada pH yang normal. Itu di kolam saya itu saya kasih ikan nila. Jadi ikan nila itu kan sangat riskan sekali, kalau pH-nya nggak normal biasanya dia mati. Tapi alhamdulillah ikan saya hidup semua, makanya saya menggunakan air kolam. Jadi untuk standar dari saya sendiri itu air kolam ya sahabat tani. Itu sangat cepat sekali berhasil, cepat sekali jadi. Mudah-mudahan sahabat tani semua mempunyai kolam semua ya, biar bisa menggunakan air kolam itu untuk kita membuat PSB. Oke, mari kita ikuti tutorial pembuatannya. Oke, kita ambil air kolamnya. Kemudian harus air hujan atau bagaimana, itu memang seperti itu. Akan tetapi kalau ada yang lebih simpel menggunakan air kolam, kenapa harus kita itu menjemur sampai berhari-hari? Makanya sangat lama sekali ya sahabat tani. Jadi untuk saran saya itu yang terbaik adalah air kolam yang ada di luar rumah ya sahabat tani, yang ada di, yang jelas yang tidak diatapi lah sahabat tani. Jadi itu ya sahabat tani ya. Jadi untuk bahan yang pertama ini, kalau rekomendasi dari saya itu gunakan air dari kolam ikan kita ya, karena di dalam kolam itu kita itu tidak perlu ribet untuk menjemurnya, tidak perlu ribet harus menampung air hujan, karena di situ sudah lengkap, sudah terjemur, bukan berhari-hari malah berbulan-bulan. Bahkan air hujan itu sangat melimpah sekali asalkan tidak kita atapi. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya MSG ataupun penyedap rasa. Kemudian untuk yang selanjutnya itu telur 1 butir saja ya sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya yaitu terasi. Jadi begini sahabat tani, kalau kita sudah mempunyai biang seperti ini, biang warna apa saja lah, yang jelas biang PSB yang sudah jadi ya sahabat tani, itu kita boleh menambahkan terasi, boleh tidak menambahkan terasi, seperti itu sahabat tani. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki biang, itu harus menambahkan terasi, seperti itu sahabat tani. Jadi kalau hanya untuk membiakkan saja, itu cukup menggunakan telur ya sama penyedap rasa, kemudian ditambahkan biang dari PSB nya, seperti itu sahabat tani. Jadi kalau kita membuat baru belum mempunyai biang, kita harus tambahkan terasi sahabat tani. Oke, kemudian untuk caranya, yang pertama kita pecahkan dulu telurnya. Ini cangkangnya jangan dibuang ya sahabat tani ya. Kita kumpulkan, nanti bisa kita manfaatkan. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan terasi. Terasi boleh terasi apa saja ya. Boleh pakai terasi, boleh pakai kecap ikan. Kemudian kita aduk. Selanjutnya kita berikan penyedap rasa ya, 1 sendok makan sudah cukup sahabat tani. Oke, selanjutnya kita aduk sampai hancur, kemudian bahan-bahannya menyatu semua.
Oke, setelah hancur selanjutnya kita masukkan ke dalam botol ya. Botol kecil ini fungsinya untuk lebih menghancurkan lagi. Jadi selanjutnya ini setelah kita masukkan dalam botol seperti ini, kemudian kita tutup, selanjutnya kita kocok seperti ini sahabat tani. Biar bahannya benar-benar terlarut dan tercampur semua. Nah seperti ini sahabat tani. Jadi tidak perlu ditunggu sampai berapa jam, itu tidak perlu sahabat tani kalau menurut saya. Langsung aja tanpa ribet-ribet ya. Kemudian kita masukkan ke dalam airnya yang akan kita buat PSB ini, air kolamnya ya. Jadi ini kok kenapa agak merah, karena botolnya ini bekas PSB yang sudah habis ya sahabat tani. Kalau ini botol baru. Kemudian kita bagi rata saja, yang penting rata. Oke sahabat tani. Nah cukup mudah kan caranya, tidak perlu lama-lama. Bahannya pun sangat mudah, nggak usah ribet, ikuti saja alurnya sahabat tani. Setelah larutan tadi kita bagi secara merata pada botol-botolnya, selanjutnya kita tutup ya sahabat tani, karena nanti kalau tidak kita tutup, kena angin atau kena hewan itu bisa tumpah nanti ya. Sebenarnya PSB itu bisa hidup walaupun tanpa ditutup juga bisa hidup ya sahabat tani. Jadi kenapa kita tutup ya, karena takut tumpah aja, bukan karena apa-apa, takut tumpah saja. Selanjutnya kita kocok-kocok seperti ini biar larut semua, biar tercampur. Jadi sebenarnya membuat PSB itu tidak harus ribet ya, harus ini harus itu. Jadi yang penting botolnya ini harus steril juga ya sahabat tani, harus steril. Ini saya tanpa menggunakan biang sahabat tani ya. Padahal saya sudah memiliki biang, tapi ini saya membagikan tutorial pada sahabat tani semua ini tanpa biang ya. Jadi apalagi kalau kita sudah mempunyai biang itu sangat mudah sekali. Jadi kalau kita memiliki biang itu biasanya itu 4 hari sampai 1 minggu itu sudah jadi sahabat tani. Sudah bisa kita aplikasikan di tanaman kita. Oke, untuk selanjutnya setelah bahan kita masukkan, kemudian botol kita tutup, selanjutnya kita jemur sahabat tani ya. Kita jemur di bawah terik matahari. Usahakan cahaya mataharinya itu mengenai larutan PSB ini dalam sehari itu 8 jam ya sahabat tani. Usahakan di tempat yang benar-benar terbuka. Jadi kita jemur seperti ini. Kenapa saya baringkan? Karena kalau kita melakukan dengan berdiri, ini paparannya itu sangat sedikit ya. Kalau kita baringkan seperti ini akan merata, akan lebih banyak menyerap cahaya mataharinya. Jadi seperti ini sahabat tani ya, tutorialnya cukup mudah. Setelah bahan kita masukkan semua, dari mulai micin, telur, kemudian terasi, kita larutkan dalam air, kita masukkan dalam botol, kemudian kita jemur.
Untuk yang selanjutnya, ini hal yang sangat penting sekali. Jadi setiap hari kita harus lakukan pengocokan seperti ini sahabat tani. Kocok, kemudian kita buka tutupnya untuk mengeluarkan gas ya, mengeluarkan gasnya gini seperti ini sahabat tani. Oke, cukup mudah sahabat tani ya. Semoga saya doakan sahabat tani semua yang melihat video ini di dalam pembuatan PSB mendapatkan keberhasilan, kemudian PSB nya bisa dimanfaatkan untuk tanaman sehingga tanamannya menjadi subur, kemudian berbuah dengan lebat dan mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya hasil yang barokah sahabat tani. Oke sahabat tani semua ya, jadi demikian tadi tutorial pembuatannya sekaligus penjelasan dari PSB ya. Jadi manfaat dari PSB apa, PSB itu apa, sudah saya jelaskan secara pokoknya secara nalar sendiri, saya sendirilah, nalar saya sendiri ya, karena saya orang bodoh, orang yang nggak berpendidikan, tapi saya saking cintanya dengan pertanian organik ya, makanya saya jelaskan secara logika saja agar sahabat tani semua bisa memahaminya ya. Kalau menggunakan yang akademik ataupun yang ilmu-ilmu yang itu, nanti malah takutnya saya juga nggak bisa seperti itu sahabat tani. Makanya saya jelaskan secara umumnya saja lah ya. Jadi mudah-mudahan sahabat tani semua bisa paham dan bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian tutorialnya tadi sudah saya bagikan, cara membuatannya cukup mudah sekali, nggak perlu ribet, akan tetapi manfaatnya yang segudang, yang sangat banyak sekali manfaatnya. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara subscribe, like. Kemudian kalaupun ada yang perlu ditanya-tanya, boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan langsung saya jawab, insya Allah langsung saya jawab. Oke sahabat tani semua, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.